Inilah beberapa kajian keistimewaan dari Al-Quran secara ilmiah. Mari kita bahas satu persatu dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini adalah gambar black hole, yaitu yang mana ada lubang di atas langit. Dan berikutnya ini adalah tanda atau gambar mawar merah yang membula. Ini berada di atas langit, yaitu terdiri dari susunan planet-planet dan bintang-bintang yang kelihatan indah, seperti pada surah Ar-Rahman ayat 37. Dan berikutnya ini adalah 7 struktur lapisan bumi dan langit. Jadi sebenarnya bumi kita ini banyak planet-planet lain di sekitarnya, berkeliling mengelilingi matahari, dan masih banyak planet-planet di sekitar kita. Berikutnya ini adalah bukti bahwa air laut dengan air sungai tidak akan bercampur atau terpisah, seperti pada surah Ar-Rahman ayat ke-19 dan 20. Jadi air laut berjalan pada tempatnya masing-masing, begitu juga air sungai. Selanjutnya ini adalah teori Big Bang atau teori pecahan terbentuknya bumi ini, yang berasal dari pecahan atau kepingan batu meteor, bahan-bahan dari langit yang terjatuh. Kemudian berikutnya ini adalah teori tentang pembentukan manusia. Jadi manusia itu sebenarnya seperti lintah ya, seperti lintah yang menempel di rahim. Kemudian kira-kira berumur 40 hari Allah meniupkan ruh dan membesarkannya. Kemudian terbentuklah tulang-tulang yang dibungkus oleh daging sehingga menjadi besar. Berikutnya ini adalah cara kerja otak sebagai untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi setelah mendengar, kita berpikirkan sesuatu, kemudian kita melanjutkan atau aktivitas yang akan dilakukan secara berproses. Benda-benda langit berputar pada porosnya, begitu pula matahari yang berputar di tempatnya, kemudian bumi mengelilingi matahari, dan planet-planet lain juga mengelilingi matahari, dan mereka tidak akan bertabrakan. Dan jika bertabrakan, maka hancurlah di atas langit dan jarang sampai ke bumi. Tugas angin untuk mengawinkan benih tumbuh-tumbuhan. Jadi misalnya tanam-tanaman yang bersebelahan dengan jenis lain, dia terkena angin, kemudian serbuk sari dan putiknya akan menghasilkan benih yang baru. Kemudian ini ada api di dasar lautan ya. Kalau kita pikirkan kayaknya tidak mungkin ada api di dalam lautan, tetapi kenyataannya memang ada, seperti itu terjadi. Dan berikutnya terdapat sungai yang ada di dasar laut. Jadi ini membuktikan bahwa air sungai dan air laut tidak akan menyatu ya, karena satunya bersifat asin dan satunya tawar, sehingga tidak akan ketemu atau bersatu. Berikutnya ini yang baru-baru saja dijumpai, yaitu penemuan Gunung Pelangi yang ada di Cina. Jadi sebelumnya sekitar 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan pada surah Al-Quran, surah Al-Fatir ayat ke-27. Berikutnya ini tentang semua kehidupan berasal dari air. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu lebih dari 60% berupa air, kemudian dibalut dengan daging dan tulang. Berikutnya ada, kita ini punya sidik jari ya. Jadi setiap sidik jari setiap manusia berbeda-beda, seperti disebutkan bahwa dalam surah Al-Quran Al-Qiyamah ayat ke-3.
berikut ini terbentuknya air hujan. Jadi pada surah Ar-Rum ayat ke-48. Demikianlah pembahasan tentang ulasan beberapa isi dalam Al-Quran secara ilmiah. Jadi sesungguhnya tidak ada keraguan-keraguan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.